Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mutakin dari SMK Negeri 1 Udadawu. Di sini saya akan menjelaskan program dan cara kerja robot line follower. Akan menjelaskan program robot line follower di Arduino. Langsung saja ke programnya. Di sini ada pin untuk drivernya, yaitu pin 5, 18, 19, dan 21. Selanjutnya di sini kita punya setting atau properti setting BWM, kecepatan motor yang terdiri dari frekuensi dan resolusi. Untuk channelnya kita menggunakan 16, dimulai dari 0 sampai 15. Kemudian untuk resolusinya kita bisa menggunakan sampai 16 bit, dan di sini kita pakai 8 bit. Yang mana ini nanti nilai maksimalnya bernilai 255. Kemudian selanjutnya kita punya integer sense, berupa sebuah array yang kosong terdiri dari 82 nilai. Kemudian karakter yang tidak didefinisikan integer error. Kemudian class error atau errorless. Masuk ke void setup. Di sini kita punya konfigurasi untuk PWM-nya. Kita menentukan nilai resolusi, frekuensinya, dan channelnya menggunakan LED setup. Setelah itu kita lanjut ke setting channel GPIO nya. Kita menggunakan perintah LED attach pin untuk menentukannya. Yang pertama untuk GPU nya, yang kedua untuk channelnya. Setelah itu masuk ke serial begin, delay, dan program void setup berakhir di sini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke void loop. Di sini kita dapat fungsi sejumlah 3. Ada baca sensor, hitung sensor, dan trace. Lalu ada juga delay, dan void loop berakhir di sini. Langsung saja di fungsi pertama tadi, void loop. Di sini ada baca sensor, kemudian ada 2 variabel bernama ulang. Untuk integer di sini atau variabel ini bersifat lokal, jadi kita tidak bisa memakainya di luar fungsi ini. Sedangkan variabel ini variabel di atas ini sifatnya global. Global dimana kita bisa menggunakan semau kita di fungsi manapun. Kembali lagi ke fungsi baca sensor. Di sini kita akan mengambil nilai baca sensor. Kita ke integer array kita yang sudah kita siapkan tadi sejumlah 2 buah indeks. Untuk indeks pertama kita akan masukkan nilai baca dari sensor. Pertama, kita secara berurut dari sense indeks 0 atau indeks ke 1 analog print, kita ambil dari pin 14. Ambil dari pin 14 dengan pin yang terpasang di line follower kita. Kemudian di sini ada serial print untuk monitoring, dan urut di sini dari pin 14, 27, 26, 25, 33, 32, 35, 34. Nah, di sini untuk pembacaan sensornya. Kemudian di sini kita punya
pengulangan atau looping, yang mana di sini kita menggunakan variabel lokal kita bernilai 0. Kemudian nilainya itu tidak boleh lebih dari 8. Kemudian nilainya kita tambah dengan 1. Jadi nilai ulang ini akan looping dengan menambahkan dirinya dengan 1, yang mana nilainya nanti akan 1 sampai 7, tapi tidak bisa menjadi 8 karena nilainya harus kurang dari 8. Di sini kita punya program if atau percabangan. Untuk sense-nya kita kasih nilai ulang. Nah, nilai ulang yang tadi urut dari 0 sampai 7. Di sini sama, kita punya sensor di indeks 0 sampai ke 7. Kemudian nilainya kita bandingkan dengan trace. Jika nilainya lebih kecil dari trace-nya, maka jalankan program di dalam sini, yaitu nilai dari sensor karakter ditimpa dengan nilainya sendiri tapi dibandingkan dengan nilai sentuh yang digeser sebesar 7. Jika nilainya lebih kecil dari trace-nya, maka jalankan program di dalam sini, yaitu nilai dari sensor. Tadi kan nilainya kosong, yaitu karakter ditimpa dengan nilainya sendiri, tapi dibandingkan dengan nilai sentuh yang digeser sebesar 7 dikurangi dari nilai ulangnya. Semisal sekarang kita punya nilai ulang sejumlah 5, maka gesernya itu sebanyak 7 sampai 5. Jadi gesernya sebanyak 2. Untuk menggeser nilai variabelnya sendiri kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita punya gerbang logika OR. Selanjutnya di sini kita punya gerbang logika OR, yang mana ini akan membandingkan nilai sensor awal dan nilai sensor baru yang akan kita replace nanti. Lalu di sini kita punya serial print untuk sekedar monitoring saja, dan kita keluar dari if dan masuk ke else. Dan jika bukan atau nilai dari sensor kita itu lebih besar dari threshold yang sudah kita tentukan tadi, maka jalankan program sebagai berikut. Sensor atau nilai dari sensor ini kita akan replace juga dengan nilai sensor yang baru. Tapi di sini kita menggunakan gerbang logika N dan nilai 1 yang sama dengan yang di atas ini. Kita akan legasikan, kemudian kita geser sejumlah 7 dikurangi dari ulang. Kemudian setelah kita geser nilainya dan kita tambah nilai sensor dengan sensor yang sudah kita legasikan. Di sini kita punya serial print untuk monitoring, dan di sini juga sama untuk sekedar monitoring dari nilai sensor yang sudah kita binarkan. Selanjutnya ini kita akan masuk ke fungsi hitung error. Nah, di fungsi hitung error kita akan menggunakan switch case yang sama dengan perulangan tadi. Di sini fungsi dari switch case adalah menentukan sebuah keadaan dari variabel, kemudian hal apa yang ingin kita lakukan saat keadaan tersebut terjadi. Di sini yang akan kita switch adalah sensor. Kemudian case-nya atau keadaannya itu adalah nilai sensor kita tadi, yang mana isinya adalah binary yang bernilai 1 dan 0. Jadi jika bentuknya seperti ini, menghitung nilainya itu di belakang B. Jadi nilainya di sini 11100 111. Maka ubah nilai error itu menjadi 0.
Seperti yang kita tahu di atas tadi, nilai error adalah integer. Nah, nilainya itu kita isi dengan 0. Jika sensor itu bernilai seperti ini, setelah itu kita ubah nilainya, kemudian kita break untuk keluar dari looping kita dari switch case dan akan lanjut ke program berikutnya. Dan ini berlangsung sampai 15 kemungkinan dari nilai sensor. Nah, jika ada kemungkinan di luar 15 ini, dia akan menjalankan program defaultnya. Untuk program defaultnya itu adalah error sama dengan less error. Seperti yang kita tahu di atas tadi, untuk program defaultnya itu error sama dengan less error. Tadi untuk error dan less error itu tergabung dalam satu integer. Jadi nilainya itu akan sama. Yang mana itu akan memberikan nilai dari error yang sebelumnya. Jadi keadaan di luar case ini itu jika terjadi, maka nilai-nilai dari errornya itu akan kembali ke nilai terakhirnya. Kemudian di sini kita monitoring sama seperti yang ada di atas. Dan fungsi hitung error di sini akan berakhir. Setelah itu kita akan masuk ke fungsi trace. Di sini untuk menggerakkan motornya, kita melakukan switching lagi untuk variabel error. Di sini sudah kita tentukan kondisi dari errornya, yang mana nilainya dari 0, 1 sampai 7, kemudian min 1 sampai 7. Nah, di sini kita bisa mengubah ke nilai lain, tapi syarat kalau kita mau ubah nilai ini, maka kita harus ubah nilai dari switch nilai errornya. Saat nilai error itu 0, maka menjalankan sebuah fungsi bernama gerak, yang akan saya jelaskan di bawah ini nanti dengan inputan berupa integer 180,180. Kemudian sama dengan switch case dengan yang di atas, kita akan break. Di sini programnya sama dengan yang ada di hitung error ini, tapi yang membedakan di hitung error itu kita mengubah nilai dari variabel error, sementara di trace ini kita mengubah dari fungsi gerak ini. Sebetulnya kita bisa menghilangkan nilai trace ini dan langsung fungsi geraknya kita taruh di sini, tapi agar lebih jelas kita akan taruh terpisah. Di sini sama, tapi ada sebuah minus yang seharusnya ini tidak bisa, karena nilai dari 8 bit itu mulainya dari 0 sampai 255. Tapi di sini kita gunakan minus untuk mempermudah penentuan nilai dari kecepatan motor kita. Jika minus akan bergerak mundur, dan kita akan konfigurasi di fungsi setelah ini. Nah, sama dengan case tadi, di sini kita punya default case. Semisal di luar itu, tapi sepertinya tidak mungkin. Ya mungkin saja kalau baru saja dinyalakan itu belum ada nilainya. Itu program defaultnya adalah gerak maju dengan kecepatan 180,180. Di sini kita punya fungsi gerak yang akan kita gunakan di atas tadi. Untuk fungsi geraknya akan mendapatkan inputan berupa integer.
yang kita beri nama kiri dan kanan. Di fungsi integer ini kita akan masukkan sebuah kemungkinan motor akan bergerak, yang mana jumlah ini ada 4, yaitu kedua motor maju, kemudian kedua motor mundur, motor kiri maju, dan motor kanan mundur, atau motor kanan maju dan motor kiri mundur. Jadi seperti yang kita isi di atas tadi, jika nilainya lebih dari 0 itu berarti dia maju, dan kalau kurang dari 0 itu berarti akan mundur. Jadi saat ini lebih dari 0, kiri dan kanan lebih dari 0, maka let see right di sini untuk mengatur kecepatan motor yang sudah kita konfigurasi di atas tadi. Untuk channel R2 itu mundurnya kita akan nolkan, karena mundur dan maju itu tidak bisa kita kasih nilai secara bersamaan. Kemudian untuk yang motor maju itu kita kasih nilai dari variabel kiri dan kanan. Dan di sini sama juga yang di bawahnya. Dan ini tadi untuk penjelasan yang kiri. Saat ini kita kasih nilai negatif, maka di sini sama juga yang di bawahnya. Dan ini tadi untuk penjelasan yang kiri. Saat ini kita kasih nilai negatif, maka di sini juga kita bisa mengalihkannya dengan yang negatif juga. Maka hasilnya akan berubah jadi yang positif. Tapi yang membedakan di sini kita menggunakan L2 atau R2 untuk gerakan motornya, yang mana itu nanti akan bergerak mundur. Contoh seperti ini, untuk semua nilai kiri dan kanannya berupa negatif. Tapi untuk channelnya kita menggunakan L2 dan R2, dan kita nolkan R1 dan L1 nya. Nah, itu untuk program di line follower. Di sini untuk thresholdnya kita bisa custom. Jadi nilainya tergantung dari pengukuran dari sensor DCRT 5000 kita. Di sini kita punya baca sensor. Kita bisa ubah nilai dari sense ini karena ini berurutan dan ini juga berurutan. Tangan dulu, apa?